Shalom ibu-ibu, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah wanita Hana pagi hari ini. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh beribadah hari ini. Sebelum itu kita mau berdoa dulu biar Tuhan yang memimpin ibadah kita dari awal sampai akhirnya. Dan biar kiranya hadirat Tuhan yang memimpin ibadah kita hari ini. Terima kasih. Maha besar Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terpujilah kiranya namamu Bapa, nama yang kami sembah, nama yang penuh kuasa, yang adil dan bijaksana. Kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami diberikan tubuh yang sehat, hati yang penuh sukacita. Kami mau beribadah kepada Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami Tuhan, biar kiranya kami boleh datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Terima kasih Bapa, hamba mohon pimpinanmu dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Tuhan pakai hamba-hambamu yang melayani hari ini Tuhan, biar kiranya urapan Tuhan Yesus Kristus yang memimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Kami mau naikkan pujian syukur kami, persembahan kami, kehadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, mari ibu-ibu kita mau mempersembahkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Ya, betapa Tuhan itu luar biasa. Ya, Dia memberikan apa yang tidak pernah kita pikirkan, lebih dari apa yang kita minta. Tuhan sediakan buat kita. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan dalam hidupku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga, lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau
Engkau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ya ibu-ibu, 2 minggu yang lalu kita merayakan Paskah, merayakan hari kemenangan kita. Kita sudah menang dari dosa karena Tuhan sudah menebus kita. Ya, mari kita mau nyanyikan pujian kita. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Ya ibu-ibu, kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Biar benih-benih firman Tuhan itu masuk ke dalam tanah hati kita yang subur. Ya, kita mau naikkan pujian persembahan kita satu kali lagi untuk menyambut firman Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku penyembahan-Mu. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Mu di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan
hamba yang berkenan selalu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Amin. Saya serahkan selanjutnya kepada hambanya yang bertugas. Mari ibu-ibu, sebelum firman Tuhan dibawakan, mari kita sama-sama mau berdoa. Bapa kami yang dalam surga, terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kembali kami wanita Hana, kami sama-sama mengadakan kebaktian walaupun melalui online. Biar sekiranya pada ibu-ibu semua diberikan hikmat baik kepada hamba sendiri yang akan membawakan, supaya kami sama-sama boleh sharing di dalam firman Tuhan ini. Biar urapan kuasa Roh Kudus sendiri yang memimpin dari awal, pertengahan sampai penghabisannya. Sekiranya Tuhan berikan kepada hamba-Mu hikmat, supaya apa yang diuraikan ini biar Roh Kudus sendiri yang akan memberikan penerangan lebih jelas dan lebih lanjut. Kesemuanya Bapak, kami peralaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, waktu tanggal 16, waktu itu bulan Maret, saya pernah bawakan firman Tuhan, yaitu adanya di Efesus 3. Ibu-ibu masih ingat? Yaitu di Efesus 3 ayat yang ke-20. Ya, saya bacakan ulang supaya ibu-ibu ingat. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasanya yang bekerja di dalam kita. Jadi ibu-ibu, bahwa Allah sanggup ya mengerjakan jauh melampaui yang kita doakan ya, atau yang kita pikirkan ya. Terus disambung dengan 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Demikian bunyinya, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, jadi ibu-ibu, Tuhan bilang Tuhan sanggup mengerjakan sesuatu jauh lebih yang apa kita doakan. Ya, terus apa yang kita tidak pernah pikir, yang tidak pernah kita dengar dan tidak pernah dilihat oleh mata, Tuhan juga sediakan. Jadi ibu-ibu biarlah di mana
bulan April ini saya masih tidak lupa mengucapkan selamat Paskah, selamat Jumat Agung, selamat Paskah. Biar kita ingat terus di bulan April ini adalah bulan kemenangan bagi kita umat Kristen. Ya, kemarin Ibu Mike menerangkan tentang salib. Ya, dan pada pagi ini saya akan membawakan firman Tuhan tentang Jumat Agung. Kita baca di sini ya, di Roma 6 ayat yang ke-6. Ya, kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya, jadi ibu-ibu, di sini awal dari perkataannya karena kita tahu. Jadi karena kita tahu ya bahwa kita turut disalibkan supaya tubuh dosa kita ini hilang kuasanya. Jadi jangan bilang kita nggak tahu. Firman Tuhan bilang karena kita sudah tahu ya bahwa Tuhan disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi ibu-ibu, karena kita tahu ya dosa-dosa kita sudah diampuni, sudah dipikul oleh Tuhan, dan pada hari yang ketiga Tuhan sudah dibangkitkan. Jadi kita juga tahu Tuhan sudah mati di bukit Golgota di kayu salib, dan kita juga tahu bahwa pada hari ketiga Tuhan sudah bangkit. Jadi apa sih artinya kalau Tuhan kita sudah bangkit yang kita rasakan? Ya, jadi ibu-ibu, kalau Tuhan tidak bangkit, kita percuma, sia-sia kita beribadah kepada Tuhan ya. Karena kita tahu bahwa Tuhan pada hari yang ketiga yaitu sudah bangkit ya pada hari yang ketiga. Jadi kita jangan ragu-ragu lagi karena kita sudah tahu ya. Jangan kita seperti Thomas ya. Dia nggak percaya Tuhan tuh bangkit. Coba tunjukkan tangannya yang berlubang paku. Sakingan dia muridnya Tuhan loh. Ya kadang-kadang juga kita demikian mempunyai pemikiran yang seperti muridnya Thomas itu. Ya kadang-kala mana katanya Tuhan bangkit. Katanya Tuhan sudah menang. Kok saya tetap aja kayak begini ya. Ya dulu saya susah, sekarang juga susah. Dulu menderita, saya juga menderita. Sekarang juga saya menderita. Tetapi ibu-ibu, kita diingatkan setiap tahun bahwa pada bulan April ini kita merayakan Jumat Agung, kematian Tuhan, dan hari kebangkitan Tuhan ya. Jadi kita harus mempunyai kepastian, kita percaya ya, harus kita mempunyai iman ya kalau Tuhan tuh bangkit ya untuk memberikan kemenangan kepada kita ya. Jadi ibu-ibu, di dalam hal ini kita harus mempunyai keyakinan yang teguh, mempunyai iman yang teguh bahwa kita percaya kita menyembah kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit ya. Jadi arti kebangkitan ini apa? Yaitu kita pastikan kita tidak bimbang mengikut kepada Tuhan. Doa kita didengar atau tidak didengar, kita percaya Tuhan kita pasti buka jalan. Seperti bulan kemarin yang saya bawakan renungan, apa yang tak pernah dipikirkan ya, apa yang tak pernah dilihat mata, bahkan apa yang tak pernah didengar telinga, Tuhan sediakan bagi kita. Kalau kita percaya itu, kita yakin ya kebangkitan Tuhan, satu kali kelak kita akan melihat,
kita akan menerima kemenangan yang Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita. Ya, yang kedua yaitu kebangkitan ini memberikan semangat kepada kita. Ya, tadinya kita jadi orang masa bodoh. Sebodoh dah, saya juga lagi susah, boro-boro kita mau nolong orang. Kita aja kekurangan. Ya, kadang-kala kita begitu. Tetapi dengan hari kebangkitan ini kita mau dirubah. Ya, kita mau berubah dengan kebangkitan Tuhan Yesus ini. Tadinya kita tidak peduli kepada orang lain. Ya, pokoknya saya tuh nggak mau disusahin. Karena saya juga nggak mau nyusahin orang. Ada loh orang yang mempunyai pemikiran demikian. Ya, tetapi diingatkan kembali tentang hari kebangkitan ini. Biar kita, walaupun kita ini dalam keadaan COVID ini, kita tahu semua juga dalam keadaan krisis, dalam keadaan kekurangan. Tetapi kita jangan tinggal diam. Ya, kita mau ambil bagian ya di dalam hal mengerjakan sesuatu yang untuk kebaikan orang. Ya, itu bukan identitas keuangan saja, tetapi banyak hal yang kita bisa lakukan. Ya, baik kita doa, baik kita memberikan kekuatan iman supaya mereka juga tetap teguh. Ya, jadi ibu-ibu jadi jangan kita ini berserah ya. Udahlah, udah nasib kita begini. Anak Tuhan tuh nggak pernah ada nasib-nasib, tetapi semuanya itu sudah diatur oleh Tuhan ya. Kalau kita mau bangkit, yang tadinya kita kayaknya udahlah, mau apalagi kita para senior yang sudah lanjut usia, kita bisanya apa sih ya, ngebesuk juga kita udah nggak kuat ya. Lagi kemana-mana kita takut karena COVID ya. Jadi ibu-ibu masih banyak hal yang kita bisa kerjakan. Yaitu kita ada punya ide bagaimana kita hubungin teman-teman kita ya. Umpamanya ya bantu dari dalam doa yang sakit supaya mereka mendapatkan kesembuhan. Jadi hari kebangkitan ini berarti kita tahu ya, Tuhan tuh sudah bangkit memberikan kemenangan kepada kita. Kita juga harus menang karena Tuhan kita sudah bangkit ya. Jadi kita mau peduli, mau care kepada yang lainnya, walaupun tidak secara keuangan, tetapi banyak hal yang kita bisa lakukan. Ya, jadi ibu-ibu kita percaya. Tadinya kita baca lagi di Roma 6 ayat yang ke-18. Roma 6 ayat yang ke-18. Demikian bunyinya. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, dengan kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan, Tuhan bilang kamu sudah dimerdekakan. Ya, ibu-ibu tahu kan kalau kita sudah dimerdekakan, ini kita sudah dibebaskan dari jajahan iblis ya. Jadi kita tahu ibu-ibu kita harus menjadi hamba kebenaran. Jangan kita mau terbelenggu lagi dengan dosa-dosa kita yang lama. Karena kita tahu Tuhan sudah tanggung itu semua. Kan ada nyanyian yang mengatakan, apa tuh yang menyanyikan, jadi lupa. Apa? Hidup ini apa ya lagunya, lupa. Ku telah mati dan tinggalkan kehidupanku yang lama. Semuanya sia-sia
dan tak berarti lagi. Ya, jadi ibu-ibu, hidup ini kita sudah serahkan kepada Tuhan, dan hidup yang lama sudah kita tinggalkan, ya. Dan kita mau bangkit dengan kehidupan yang baru. Karena firman Tuhan ada yang mengatakan, hidup ini bukan ku lagi, ya, tetapi hidup Kristus yang ada di dalam kita semua, ya. Jadi ibu-ibu, soal kita tahu itu ada 4 hal, ya, yang kita sudah tadi saya sudah terangkan, bahwa kehidupan kita ini sudah dimerdekakan, ya, sudah kuasa dosa sudah tidak membelenggu kita lagi, ya, dan kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita harus peduli kepada yang lain, ya. Jadi ibu-ibu, itu hal yang Tuhan, makna dari Tuhan kebangkitan, ya. Dan yang kedua yaitu kita ini sudah menjadi suratan yang terbuka untuk semua orang. Jadi ibu-ibu, kalau kita sudah dimenangkan oleh Tuhan, kita ini diumpamakan surat yang terbuka untuk dibaca semua orang. Jadi jangan bisanya kita ngomong, tetapi lain di hati, lain di perbuatan kita. Dari omongan kita ini, kita tidak bisa memegang omongan kita. Apa yang kita ngomong tapi dibuatnya berbeda, ya. Jadi kita mau berubah supaya kita menjadi suratan yang terbuka bagi semua orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena mata Tuhan itu selalu melihat, tidak ada satupun yang tersembunyi. Ibu-ibu boleh sembunyi, menyimpan rahasia kepada siapapun, tetapi bagi Tuhan, ya, mata Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat. Sebab itu ibu-ibu, kita mau berubah, mempunyai karakter dari Tuhan Yesus Kristus, ya. Sesudah kebangkitan ini kita mau berubah, apa yang kita perbuat itu sesuai dengan firman Tuhan, ya. Yang ketiga yaitu kita menunjukkan kasih Kristus di dalam hidup kita, ya. Kita mau tunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, ya, mempunyai integritas yang tinggi. Jangan bisanya ngomong A, B, C, D gitu, ya, tetapi kelakuan kita ini tidak sama. Ya, kita harus mempunyai karakter dari Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kita, yang tadinya seorang rela, ya, yang dari tidak berdosa, dia turun ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita, ya. Jadi ibu-ibu, sebagai untuk membalas kasihnya Tuhan, kita mau mempunyai sifat karakter yang dari Tuhan Yesus. Kita tunjukkan kepada semua orang bahwa kita ini benar-benar adalah anak-anak Tuhan, ya. Jadi ibu-ibu, saya ingat pada hari di Jemaat GIG Suara Gembala, ibu-ibu masih ingat, yaitu yang terdapat di dalam Kisah Rasul 13 ayat yang ke-47. Ya, rasa saya 3 hari yang lalu, ya, Ibu Suara Gembala yang mengatakan di Kisah Rasul 13 ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ya, Suara Gembala dari beberapa hari yang lalu mengingatkan kepada kita
bahwa Tuhan memerintahkan kepada kita semua, "Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa." Tuhan sudah menentukan kepada kita ini menjadi terang, ya, untuk menerangi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Jadi ibu-ibu, biar kita ini Tuhan sudah pilih menjadi terang. Engkaulah terang dunia, engkaulah garam dunia, ya. Pada suatu hari di Kelapa Gading mati lampu, ya. Pas bangun tidur saya kelabakan, waduh gelap bener, ya. Nggak ingat kalau handphone tuh bisa nyala gitu, dinyalain, ya. Saya nggak ingat, saya ngeraba-raba gitu, ya. Puji Tuhan, saya pernah dapet kado Natal dari cenderamata Natal itu lilin yang diceklek gitu, bisa nyala warna-warni gitu loh, ya. Saya pas nyari-nyari, dapet nih ini nih, coba saya iniin, kecil, terangnya kecil, tapi gunanya, ya, walaupun dia kecil, saya jadi bisa ngelihat, kamar mandi di sebelah mari, jadi nggak ngeraba-raba, walaupun hanya lilin kecil itu loh, bukannya lilin yang kayak elektronik gitu loh, ya. Jadi ibu-ibu, biarlah kita mau menjadi terang, ya, supaya kita bisa menerangi kegelapan dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Biar kita mau menjadi terang, menjadi lilin-lilin yang rela dia meleleh, tetapi dia berguna untuk menerangi, ya. Jadi ayat penutup kita mau baca di sini, Filipi 4 ayat yang kita baca sebelumnya penutup, kita baca di 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dianya huruf besar, yaitu untuk Tuhan yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi sekali lagi ibu-ibu, Tuhan telah mati supaya kita memperoleh kehidupan. Ya, kita jangan hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan yang telah mati, telah dibangkitkan untuk kita semua, ya. Sebagai ayat penutup kita baca di Filipi 4 ayat yang ke-13. Filipi 4, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, kembali huruf besar, yang memberi kekuatan kepadaku, ya. Ini ayat emas, ya. Segala perkara dapat kutanggung, bukan karena kita kuat, bukan karena kita mempunyai kekayaan, bukan karena kita ini pejabat tinggi, ya. Kita bisa menanggung segala perkara, tetapi firman Tuhan bilang, semua dapat kutanggung di dalam Dia, dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, ya. Jadi ibu-ibu, sekali lagi, setelah kita memperingati hari kebangkitan, jangan gampang kita menyerah, jangan gampang kita putus asa. Kita tahu Tuhan sudah bangkit untuk memberikan kemenangan bagi kita, ya. Jadi ibu-ibu, sekali lagi, kita mau tetap kuat, kita mau tetap mempunyai iman yang teguh, ya. Semua perkara dapat kita tanggung karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Mana sanggup, ya, kita hidup di dalam dunia yang susah ini, ya, kalau tanpa Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Sekali lagi ibu-ibu, biar sekiranya
di bukannya kita setiap tahun hanya memperingati hari Paskah, hari Jumat Agung biasa-biasa saja, tetapi di zaman sekarang ini Tuhan menguji kepada kita, apakah kita masih beriman di dalam keadaan yang susah ini, ya. Biar kita mau berserah kepada Tuhan, karena kita tahu semua dapat kita lalui bukan karena kuat gagah kita, ya. Semua sekali lagi karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, karena anugerah kasih-Nya bagi kita, ya. Dan hari esok yang penuh dengan harapan yang Tuhan janjikan, ya. Kita yakini itu, bahwa hari esok yang penuh dengan harapan kalau kita mau berserah kepada Tuhan. Terima kasih firman Tuhan, saya tutup sampai sini. Mari kita doa bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, usai sudah firman Tuhan ini diberitakan, biar sekiranya Tuhan beri Roh Kudus sendiri yang akan memberikan penerangan, pencerahan bagi kita kaum wanita Hana. Biar sekiranya kita ini walaupun secara fisik kita lemah, tetapi kita percaya karena Tuhan yang sudah menolong kepada kita, yang sudah mati dan bangkit untuk kita, sehingga kita boleh mendapatkan kekuatan yang baru, supaya kita tetap mau Tuhan, mempunyai hati yang teguh, dan kita percaya sebab Tuhan hidup, ada hari esok. Dan hari esok yang penuh dengan harapan yang Tuhan janjikan kepada kita, itu pasti terjadi bagi kita, orang yang mengasihi kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan doa ini dan mengucap syukur buat hari yang Tuhan berikan kepada kami, khususnya wanita Hana, supaya kami tetap berkemenangan, tetap pegang teguh akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom ibu-ibu yang terkasih. Mari kita mau berdoa. Satukan hati kita. Kita sepakat berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih. Mari kita mulai berdoa dengan sungguh-sungguh. Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali Tuhan kami datang menghadap kehadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur atas anugerah dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kami datang dengan membawa kesulitan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mohon ampun. Kiranya Tuhan mendengar dari surga dan memulihkan kami dan negeri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja, semuanya akan menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan. Aku mau berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden Jokowi maupun wakilnya. Diberkatilah Bapak Presiden Jokowi, para menteri-menteri serta kabinetnya, para anggota MPR, DPR, dari pusat hingga daerah, juga pejabat-pejabat yang tertinggi sampaikan yang terendah. Aku bawa ke hadirat-Mu Bapa. Kiranya Tuhan urapi mereka, agar mereka boleh takut akan Engkau Tuhan. Berikan roh, kekuatan, kesehatan, sehingga mereka boleh bekerja untuk menjadikan bangsa dan negara, menjadikan kesatuan dan persatuan bagi seluruh umat Indonesia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami semua, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan senantiasa menyertai di setiap langkah kami. Kami tidak usah takut, karena Tuhan sudah menjamin keselamatan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa.
Terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan, ibu-ibu kaum wanita Hana ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan, siapapun mereka, Tuhan sendiri yang akan melawat mereka. Tuhan sendiri yang akan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau mau pakai hamba-hambamu yang bertugas untuk melayani Engkau Bapa, di mana besok kami akan beribadah di dalam kaum wanita Hana melalui online. Tuhan pakai hambamu, baik yang memimpin pujian, pembawa firman, dan pendoa syafaat, juga yang lain-lainnya Tuhan. Engkau berkati ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kiranya Tuhan, firman-Mu boleh melekat dalam hati kami masing-masing dan boleh melakukan apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan pesankan melalui hambanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan Tuhan. Ibu-ibu yang sakit, siapapun Tuhan mereka, kuserahkan dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang akan menjamah mereka, Tuhan sendiri yang akan melawat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak. Pagi hari ini, aku berseru kepadamu Tuhan. Aku mohon belas kasihan-Mu dan pertolongan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi ibu-ibu, terlebih ibu-ibu yang sudah lansia Tuhan. Aku percaya semua sehat, semua kuat karena lawatan Tuhan. Karena kuasa Roh Kudus Tuhan sudah bangkit. Dan kami semua boleh bangkit bersama-sama Tuhan. Bangkit dari kelemahan kami, bangkit dari kesulitan kami. Terlebih bangkit dalam iman kami, bertambah-tambah kuat, bertambah-tambah percaya bahwa Tuhan yang hidup, yang senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami semua, terlebih ibu-ibu yang sudah lanjut usia melalui vaksin. Haleluya, terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam Engkau tidak ada barang yang mustahil. Bersama Tuhan, apapun akan kami lakukan. Kami mau belajar untuk taat akan perintah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Aku menyerahkan Tuhan ibadah kaum wanita Hana ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan mengurapi hamba-hamba-Mu yang bertugas melayani Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya kuasa Roh Kudus bekerja untuk menjadikan kami semua bangkit dalam kesulitan. Oh haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih. Saatnya Tuhan. Kami akan menerima berkat daripada-Mu. Dan Tuhan mencurahkan berkat-berkat untuk kami semua, kaum wanita Hana,